Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Monggo ya duduknya yang paling depan, maju lagi Bu. Ya, barisan depan maju, deket-deket saya nggak masalah ya, karena kita sama-sama perempuan. Kalau yang ngisi ustadz jangan Bu ya, nanti ustadznya yang bingung, bukan jenengan yang bingung, ustadz yang bingung ya. Ya, kalau sama-sama perempuan nggak apa-apa, mepet-mepet ya. Semakin mepet semakin anget. Kenapa? Karena memberi kesempatan ya kepada saudara kita yang masih baru pada datang untuk juga ikut mengambil kebaikan dari tholabul ilmi. Dan itu Bu, ini gesernya jenengan itu di dalam surat Al-Mujadilah, Allah angkat derajatnya. Itu cuma geser loh ya, geser. Maka ibu-ibu kalau taklim kemudian berpotensi jamaahnya banyak, ini kesempatan kita untuk memberikan kelonggaran kepada saudara-saudara kita yang baru hadir ya, supaya bisa sama-sama mendapatkan ilmu tentang dinul Islam. Terima kasih ibu-ibu atas kesediaannya untuk geser ya. Mudah-mudahan Allah tetapkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan ya. Ya, jadi Islam itu luar biasa ya Bu. Munggur ngangkat bokong loh. Iya, dapat pahala. Maka jadi orang Islam itu harus bangga. Jadi orang Islam harus semangat. Karena apa? Itu kebaikan sudah ada di depan kita. Apa kebaikannya? Surga. Amin. Karena tadi ya banyak sekali hal-hal yang gampang ternyata berpotensi berpahala. Maka ibu-ibu jangan pernah berhenti berbuat baik ya, karena sebagaimana ya yel-yel kita, ayo ibu-ibu kita semangati dulu pagi ini ya, supaya apa, betul-betul ilmunya nanti bisa kita fahami dan amalkan di kehidupan harian kita ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, semangat, sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Ya, ini yang baru-baru cek domblong. Ya, dan jenengan kan gak ngerti, saya ngerti ya, domblong apa ya. Ya, diulangi ya. Ya, kalau ketemu Bu Yeni selalu diawali dengan yel ya. Ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, semangat, sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan kebaikan, mampu memberikan kemanfaatan untuk saudara yang lain, manusia yang lain. Jadi ibu, kalau ibu pengen jadi manusia yang baik, maka tebarkan manfaat. Ya, jangan hanya untuk diri saja.
ya, tapi harus memikirkan yang lain. Dan orang yang tidak pernah berhenti berbuat kebaikan akan mendapat 3 keutamaan. Yang pertama, kata Allah di dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik kepada siapa saja, maka kebaikan itu akan kembali sejatinya untuk dirimu. Ya, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, baik dalam bentuk harta, bentuk tenaga, pikiran, ilmu, dan macam-macam kebaikan yang lain, maka sejatinya kita lagi menolong diri kita sendiri. Ya, maka upayakan hari ini kita sudah menebarkan manfaat apa kepada tetangga kita, kepada teman kita, dan diantaranya tadi jenengan maju untuk merapatkan shaf duduk, ya, kemudian memberi kesempatan saudara kita yang belum hadir atau yang hadir telat, ini juga kebaikan. Jadi jangan disepelekan. Nah, kemudian di surat Ar-Rahman, bukankah ya balasan kebaikan itu kemudian mendapatkan kebaikan berikutnya. Jadi yang pertama, keutamaannya ketika kita berbuat kebaikan, maka ya Allah akan berikan kebaikan kembali, ya. Jadi jangan pernah ya awake dhewe iki ya pelit nolong orang. Ya, kah tonggoku anyel keok bueneng ke wae. Nah, itu nggak boleh, ben kapok jadinya. Padahal orang kapok-kapok ceknen. Ya, jadi jangan kemudian kita didikte oleh perlakuan orang lain, karena kebaikan itu tidak melihat ya siapa yang kita ya tuju. Ya, yang kita tuju hanya Allah. Maka apapun yang dilakukan orang yang hendak kita beri kebaikan, itu urusan dia dengan Allah. Masalah kita berbuat baik jalan terus, ya. Kemudian yang kedua, orang yang selalu berbuat baik itu akan terhindar dari bala dan bencana. Jadi kalau kita menginginkan ya terhindar dari bala dan bencana, jangan berhenti berbuat baik. Karena orang baik itu nanti orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ketika mungkin rumah kita kok ada yang ngawasi, wirawiri ya. Lah itu tetangga depan rumah atau sebelah rumah ngerti. Rumahnya Bu Yeni kae lho. Ketoke enek sing ngawasi kosong, padahal Bu Yeni lagi ya pergi, ya nggak ada orang. Sopo ya? Ya. Nah, kalau kita berbuat baik, pasti rumah kita akan dijaga, ya kan? Tapi kalau kitanya tidak pernah berbuat baik kepada tetangga kita, maka tetangga kita akan masa bodoh. Ya, ben nengke wae. Nengke wae. Sing penting awake dhewe ora kecolongan, kan begitu? Ya, maka ya upayakan ya selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiganya, ketika kita berbuat baik, ini akan menjadi warisan, legacy, ya tinggalan ketika kita sudah berkalang tanah. Ya, orang baik ketika meninggal pasti akan dikenang kebaikannya, ya kan? Ya, dan tadi berpotensi tetap mengalir pahala ketika apa? Kebaikan yang dia lakukan ini dicontoh oleh orang-orang lain. Ya, kita senang sedekah nih Bu. Ya, kitanya sudah meninggal, tapi giliran ya orang berbicara tentang kita itu, ya Allah ya. Janjane ndek bente Mbak Tuti kae ya umure dawa dadi gaweane ngekeki aku, kan begitu ya. Dikenang terus. Dan kalau tadi ya mereka yang diberi kebaikan itu menggunakan kebaikannya, mengamalkan untuk hal-hal ketaatan, kita mendapat pahalanya meskipun kitanya tidak melakukan, ya karena kitanya sudah meninggal. Maka ibu-ibu, jadilah pembuka pintu kebaikan.
Tapi jangan pernah ya berpikir menjadi pembuka pintu keburukan. Karena yang namanya ya amal jariah itu tidak hanya yang baik ya, tapi ada juga kebalikannya ya. Apa Bu? Dosa jariah. Ketika kita melakukan perbuatan yang buruk ya, bukan perbuatan yang baik, kemudian ditiru oleh orang-orang yang melihat kita, maka sejatinya kita lagi mengumpulkan dosa jariah. Naudzubillah min dalik ya. Ya kita kan pengennya ya amal jariah yang terus mengalir meskipun kitanya sudah berkalang tanah ya, meninggal. Ya, ibu-ibu, jadi jangan pernah berhenti berbuat baik supaya apa? Hidup kita bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemanfaatan ini bukan untuk mereka sejatinya. Kemanfaatan ini akan kembali kepada kita pelakunya. Ya, itu sekedar pemanasan ya Bu, mukadimah. Kita masuk ke kajian kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah dalam wudhu. Kemarin sudah disampaikan rukun wudhu. Ibu-ibu masih ada yang ingat enggak ya rukun wudhu ya? Ya, coba ya, ada hadiahnya loh ya. Wah, ngepek kabeh, jangan ngepek loh ya. Ya, kemarin kita belajar rukun wudhu itu sampai 8, ada 8. Ya, ya. Coba Ibu ya sebutkan bagian dari 5 saja rukun wudhu dari yang 8. Bukan. Ayo ngacung yang bisa. Oh, jenengan undangan jenengan terus, nanti hadiahnya jenengan terus. Ayo, monggo. Ah? Niat dalam hati mengucapkan basmalah, berkumur. Maaf Mbak, baru 3 sudah salah semua. Ayo, siapa lagi? Ya. Ya, betul. Hah? Iya. Iya, tangan sampai siku. 2, 5 lah. Iya, kepala, mengusap kepala. Mencuci kaki. 1 lagi, Bu. Top. Pertama, mencuci muka. Kedua, membasuh tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, mencuci kaki. Dan yang kelima, tertib atau urut. Mantap ya, mantap. Nanti ya hadiahnya kalau sudah selesai ya Bu ya. Ya, cukup 1 saja ya. Ini coba sekedar mengingatkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Yang menjadi sunnah wudhu ya. Sunnah di dalam ilmu fikih itu berarti ketika dikerjakan mendapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan ini tidak berdosa. Ya, hanya saja ya sebagai seorang muslimah tentu saja kita berupaya untuk rakus dengan pahala. Jadi rakus kita itu boleh ya. Ya, tapi dalam kondisi yang baik. Ya, jangan rakus mengumpulkan dunia. Ya, tapi rakus mengumpulkan kebaikan-kebaikan akhirat. Di antaranya adalah kita selalu menempatkan sunnah itu jadi bagian prioritas. Meskipun tadi ya dikerjakan berpahala, ditinggal tidak apa-apa, ya tidak berdosa. Tapi karena tadi kita termasuk orang yang berupaya berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tetap melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah pertama wudhu adalah membaca bismillah. Ya, dan membaca bismillah ini kalau kita berwudunya di luar toilet,
ya di tempat wudhu, maka silahkan dilafadzkan, ya dibaca. Tapi kalau di dalam toilet atau kamar mandi, maka cukup bismillahnya di dalam hati, ya. Ini diriwayatkan, di sini dikatakan sejumlah hadis meskipun dhaif ya tentang membaca bismillah ini ya. Akan tetapi membaca bismillah adalah perkara yang baik dan disyariatkan secara umum ya, karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya segala kebaikan ketika tidak diawali dengan bismillah maka terputus dari kebaikannya ya. Ibu-ibu mau duduk, bismillah. Mau berdiri, bismillah ya. Mau pakai baju, salah ya. Kalau mau pakai baju, alhamdulillah ya. Kalau lepas baju, bismillah. Awas lo ya, dikacau malah bingung ya. Jadi kalau pakai baju malah alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi khaili mini wala quwwah. Itu doa memakai baju. Ibu-ibu memakai baju tiap hari ya? Ya tiap hari. Tapi kira-kira doanya hafal gak Bu? Ada yang doanya hafal? Belum. Bismillah doang malah salah ya, harusnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau memakai baju itu alhamdulillah tadi, alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi khawli minni wala quwwah. Itu baru kemudian pakai baju. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian padaku, yang awalnya kalau tidak diberi rizki oleh Allah kita tidak akan mampu membeli baju ini ya. Jadi baju itu juga awalnya ya ini ketetapan Allah loh, dari Allah loh ya. Meskipun kita yang beli, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka baju yang kita pakai ini tidak akan sampai kepada kita ya, tidak terbeli ya. Makanya kita diperintahkan untuk ya berdoa ketika memakai baju. Habis pakai baju ngapa Bu? Ngoco. Bercermin ya, ya ngilo. Kata orang Jawa ngilo ya. Kira-kira doa bercerminnya juga hafal nggak Bu? Ini juga fikih loh ya. Doa harian itu harus kita hafalkan. Karena apa? Itu berpotensi mengumpulkan banyak pahala loh. Karena apa? Kita ngilo, wong wedok ki ngilo sedina lebih dari 5 kali loh Bu. Kalau nggak percaya, jenengan hitungi sendiri. Ya, wong sekali dandan aja ngilo, wis ngilo loh. Rono meneh baleni meneh ngilo meneh. Nah, iya, gitu ya. Nah, terus kemudian keluar dari rumahnya, di situ ada kaca, ya ngilo meneh. Ya, giliran naik motor ngilo meneh naik spision. Aduh tuh, wong wedok iki ngono iki. Coba bayangkan kalau setiap kita bercermin kemudian kita baca doanya, jenengan luar biasa. Karena doa bercermin itu ya minta kepada Allah ya akhlak yang baik ya. Allahumma kasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan baik keadaanku, cantik ya. Kalau ngilo kan cantik ya. Insya Allah, ternyata Allah menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk ya. Maka kita minta kepada Allah jauh lebih baik akhlak kita ya. Ya, jadi itu yang ngilo. Nah, sekarang yang kedua ya, yang pertama bismillah ya. Yang kedua bersiwak. Ya, bersiwak sudah kita bahas ya ketika kita membahas tentang sunnah-sunnah fitrah ya. Bersiwak adalah menggosok gigi dengan kayu ya, arok, kayu dari pohon arok. Jadi tidak sembarang kayu ya Bu ya. Jangan kayu pohon pelem terus mbok ceklek terus nganggo siwak. Ya, insya Allah rusak kabeh gusi ya. Ya, ini kayunya dari pohon arok, dan pohon arok ini hanya bisa tumbuh di Jazirah Arab ya. Ketika
ujung dari kayu ini kita pipihkan, maka akhirnya membentuk serabut kayak kuas jadinya ya. Dan ini memiliki banyak kemanfaatan, di antaranya adalah ya mencegah sariawan, menghilangkan bau mulut, melancarkan pencernaan ya. Kemudian juga yang paling pokok adalah ini bagian dari sunnah Nabi ya. Itu kayu arok bersiwak ya. Jadi sebelum wudhu itu bersiwak ya sunnahnya. Nah kalau kita tidak biasa bersiwak, maka upayakan jangan kemudian tanpa membersihkan gigi ya, pakai di jari ya, kita kumur terus gosok-gosok jari kita. Karena apa? Bisa jadi kalau kita tidak bersihkan, nanti pada saat masuk sholat ini kemudian yang nyelap ini ya keluar. Karena setan itu pintar banget. Pas wudhu, orang kroso bu. Begitu Al-Fatihah tengah-tengah, itu mau apa ya? Oh iya, aku mau makan daging. Nah itu, iya. Itu bisa terjadi. Akhirnya apa? Ya kalau Al-Fatihah kalau ya, nah ini kan mengurangi kekhusyuan ya. Makanya ya kita diperintahkan untuk membersihkan gigi kita. Kemudian yang ketiga, sunnah membasuh dua telapak tangan 3 kali pada awal wudhu ya. Jadi sebelum membasuh tangan sampai siku, ada membasuh sampai pergelangan ya Bu. Dan ini insya Allah sunnah-sunnah ini sudah terbiasa kita lakukan ya. Karena memang dari awal, dari kita SD kita diajarkan wudhu itu sudah komplit ya Bu ya. Makanya ketika kita membahas tentang rukun wudhu, oh ternyata wudhu ki mau guru kaya ngono. Iya ya, yang rukun cuma 4. Wajah, tangan sampai siku, kepala, mengusap kepala, membasuh kaki. Cuma ini ya, ini rukunnya ya. Nah, di sini dalilnya adalah hadis Utsman tentang cara wudhu Nabi. Ya. Lalu dia menuangkan air ke atas telapak tangannya sebanyak 3 kali, lalu dia membasuh keduanya. Jadi membasuh tangan sampai pergelangan 3 kali. Ya. Kemudian yang keempat, menyatukan antara berkumur dan memasukkan air ke hidung. Nah ini ya, bisa enggak Bu kira-kira? Satu cidukan ya, satu cidukan itu untuk 2 pekerjaan. Satu cidukan air untuk 2 pekerjaan. Separuh masuk ke mulut, separuh masuk ke hidung. Tapi kalau jenengan enggak hati-hati, ora sida salat Bu. Mergane apa kesedah ya, kesedah ya. Wong siji-siji wae angel ya kan. Ini biasanya kita lihat kalau orang Arab wudhu itu tangannya kan besar ya, gini tuh langsung dari mulut keluar, dari hidung keluar. Ini sunnah ya. Nah kalau belum bisa satu-satu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena satu-satu saja ketika istinsar ini kita hati-hati ya Bu ya, sebab kita dari awal ya belajar berwudu itu tidak diajarkan menyedot air, tapi memasukkan gerigi Bu, iya kan? Jadi ketika kita belajar yang sebenarnya, oh ternyata bukan jari kita yang dimasukkan ke lubang hidung, tapi airnya yang disedot kemudian dikeluarkan. Jadi ibu-ibu jangan nyelup kayak gerigi ke air ya, terus kemudian diginikan. Ini salah ya. Yang benar adalah disedot. Istinsak itu memasukkan air ke hidung, istinsar itu mengeluarkannya ya. Nah di sini ya dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid saat dia menjelaskan cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur dan memasukkan air ke hidung dari 1 cidukan telapak tangan, dan beliau melakukannya 3 kali. Ya, ini sunnah yang keempat. Sunnah yang kelima, berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan maksimal. Ini diperuntukkan untuk orang yang tidak sedang puasa.
ya. Kalau sedang puasa berkumurnya ojo nemen-nemen. Nanti nyambi jenengan, nyambi apa? Nyambi ngombe, ketelat ya. Ya begitupun memasukkan air ke hidung, istinsak tadi ya. Ya, makanya ya kalau tidak puasa monggo ya berkumur. Dan berkumur kemarin sudah saya sampaikan, berkumur itu menggoyangkan air yang ada di mulut kita. Tidak hanya memasukkan tapi digoyangkan ya Bu. Kenapa? Karena fungsinya adalah tadi ya, membersihkan sisa-sisa makanan atau ya hal-hal yang ada di dalam area mulut kita. Ya. Nah, kemudian dalilnya adalah sabda Nabi, maksimalkan dalam memasukkan air ke hidung, kecuali ketika sedang berpuasa. Yang keenam, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah ini ketika anggota yang kita perlakukan ini berpasangan, maka lakukan yang kanan terlebih dahulu. Nah kalau itu 3 kali, berarti yang kanan 3 kali dulu, baru yang kiri. Jangan gantian ya. Mencuci tangan sampai siku, ini kan tangan berpasangan ya Bu ya, 3 kali. Jangan kemudian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sisan kalau joget Bu. Nah, kayak wong senang. Nah, ngopo ya? Ada loh, ada. Hidung juga telinga juga gitu. Goyang-goyang itu. Ya, padahal membasuh telinga itu sunahnya sekali, ya. Dan itu tidak usah ngambil air lagi, ya. Bersambung dari mengusap kepala langsung ke telinga, ya. Jadi jangan gini-gini, Bu. Ya. Ya, terus nanti ya nganu kepalanya, mengusap kepalanya, masukkan air ya, menyampaikan air ke ujung rambut kita di sini. Itu juga salah ya. Ini dibuang ya, airnya dibuang. Mengusap kepala itu nada air terus dibuang, terus diusapkan, bukan ya. 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 Ya, alhamdulillah ya. Dengan belajar kita kemudian bisa memperbaiki ya Bu ya. Yang salah itu jangan kemudian lah mbok wis ngopo begini nembes pisan teko wae dadak nguang-nguai adat. Lah orang nguang-nguai adat lho. Ya, kita kesini kira-kira jenengan semua kesini kira-kira pengen memperbaiki apa pengen mundur senek kening ngarepan ke? Pengen memperbaiki. Jadi kalau misalnya kita sudah puluhan tahun nih, wudunya ngene-ngene, ya. Terus ternyata salah, di sini dibetulkan, wudu itu nada air, mengusap kepala itu nada air, kemudian dibuang, kemudian usapkan. Bu Yeni, belas ora kroso anyep. Ya karena memang nggak begitu, syariatnya nggak menuntut ben kroso anyep. Nek ben kroso anyep jenengan selulup wae langsung. Ya. Kan begitu ya. Jadi jangan ya, jangan akal kita yang jalan, jangan selera kita yang kita kedepankan, tapi bagaimana syariat mengajarkan. Seperti tadi ya, mengusap kepala itu disyariatkan langsung kemudian mengusap telinga. Coba bayangkan, wis mau nada air banyune dibuang, ya kan? Ditambah lagi diusapkan telinga, kemudian ke kepala, kemudian baru ke telinga. Kira-kira jenengan telinganya basah napa mboten? Ya basah cuma sedikit, ya. Ya tidak ada airnya ketas-ketas, itu enggak ada. Ya, makanya ini ya syariat, Jangan kemudian aku ora marem kok. Pelajarane biyen iki marahi ora marem. Jenengan arep dalile marem apa? Dalilnya dari Rasulullah ya. Jadi jangan kemudian ya hawa nafsu kita yang kita kedepankan, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan ya. Nah, kemudian ya, tadi ya mendahulukan yang kanan dari yang kiri ini dalilnya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka
mendahulukan yang kanan, baik dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan aktivitas yang lainnya. Ini ibu-ibu pakai sandal semua toh, pakai sepatu semua. Tadi kalau kita ittiba'ur rasul, dari melepas sandal saja kita dapat kebaikan. Masuk ke pintu masjidnya kita berdoa dapat kebaikan. Jadi jenengan itu sejatinya ketika 24 jam jenengan hidupnya diatur sesuai apa yang Rasulullah tuntunkan, Masya Allah, kebaikannya luar biasa. Coba bayangkan ya, dari rumah sudah niat saja sudah dihitung kebaikan. Setiap langkahnya mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Gimana Bu Yeni, padahal aku naik motor putaran roda Mbak. Ya, apa yang melaku kabeh? Ya kan nggak mungkin kalau jauh, ya kan? Ya. Jadi bukan berarti ketika tidak berjalan itu tidak dapat pahala. Putaran rodanya. Bukankah rodanya juga berputar harus dengan beli bensin, ya, beli bahan bakarnya, ini juga kebaikan. Nanti itu layak, ini keluar nih nanti. Nah kalau masuk tadi mungkin sudah terlanjur. Ya, dengan masuk orang gagas kanan opo kiri sih, pokoknya sendalnya dilempar kono, si dilempar kene. Itu, nah itu jangan, ya jangan, karena di situ Allah memberi potensi kebaikan. Maka ketika melepas sandal, upayakan yang apa dulu Bu? Kiri dulu. Melepas tuh kiri dulu. Nah terus gimana? Injak tuh sandal kirinya dengan kaki kiri kita. Baru kita melepas yang kanan. Karena apa? Melangkah jangan dengan yang kiri loh Bu. Nanti jenengan keserimpung. Ya, iya. Jadi jatuh. Melangkah itu dengan yang kanan dulu, baru yang kiri. Apalagi melangkahnya masuk ke dalam masjid. Ya, kanan dulu sambil berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada dapat pahala, Allah berikan rahmat, kasih sayang. Itu loh, nanti keluar. Begitu juga. Ya, dengan kaki kiri keluar, kemudian berdoa Allahumma ftahli abwaba fadlik, ya, kemudian pakai sandal dengan kaki kanan. Ya, Masya Allah, indah banget loh sejatinya. Ya, hidup kita tertata, ya, hidup kita tertata. Dan itu tadi nanti pada akhirnya ketika sudah dibiasakan ini jadi akhlak. Kalau sudah jadi akhlak, Masya Allah, ya, sudah tiap hari cuma mengumpulkan pahala. Ya kan, doa-doa itu ada, ya, ada di setiap gerakan kita, ada di setiap, ya, kegiatan kita, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, membasuh anggota wudhu 3 kali. Ini juga bagian sunnah, ya. Yang rukun sekali saja. Kalau kita mengambil sunnah, berarti 3 kali, 3 kali, 3 kali setiap anggota yang dibasuh. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau dalam kondisi darurat, ya, daruratnya bisa antrinya banyak, ya kan? Bisa juga airnya yang sedikit. Maka ibu-ibu jangan kemudian tidak memikirkan saudara kita yang lain. Ya, ya biasanya loh orang Indonesia itu, ya, kalau sudah berada di depan terang, deknen wudu karepmu sing mburi. Menangan, nah itu ya. Menangan orang gagas sing lainnya. Ini dosa loh jenengan. Jenengan ngambil sunnah, ya, tidak mengambil memberikan kewajiban kepada saudara. Ya, saudara kita untuk sama-sama bisa berwudu, ini tidak jadi kebaikan. Ya, kenapa? Karena yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Nah, wajibnya apa? Memberi kesempatan kepada saudara kita. Toh saudara kita juga sama, pengen wudu, pengen sholat. Ya salah deknen keri kok, usgen, nang wae. Coba bayangkan kalau seperti itu. Maka jangan, ya, kita berupaya untuk ihsar. Ihsar itu senantiasa memikirkan orang lain, ya. Nah, di sini dikatakan kalau itu
normal, maka kita ambil sunnah membasuh 3 kali. Tapi kalau dalam kondisi darurat sempit ya, maka cukup sekali ya. Nah, kemudian yang ke-8, menggosok anggota tubuh yang dibasuh saat wudhu. Ini juga berpotensi menjadikan kita lebih sehat loh Bu. Makanya di Arab sana tempat wudhu itu bukan nungging Bu. Kalau di sini kan kitanya nungging ya. Kalau di sana duduk. Ya, supaya apa? Supaya nyaman ya, bisa menggosok-gosok wajah kita. Sejatinya loh ya, kalau wudhu itu dilakukan sesuai aturan yang diajarkan Rasul, ini kita tidak usah facial Bu ya, tidak usah ke salon. Kenapa? Bayangkan 5 kali sehari ya, minimal kan 5 kali sehari kita berwudhu untuk sholat ya. Nah, setiap kali berwudu kita menggosok wajah kita, memijat-mijat wajah kita sehingga apa? Aliran darah yang ada di wajah kita ini lancar. Ketika aliran darahnya lancar, apa yang terpancar Bu? Cerah ya, cerah dan bahagia ya. Jadi itu ya. Begitupun ketika kita ya membasuh tangan, maka tangan ini digosok-gosok ya, jangan hanya ditungkewening sor keran. Nek wong wudu sikil barang ditungke ngene ya piye ya, sing penting kan teles. Lah jenengan ki wudu niat napa mboten ya. Nah, ini jangan Bu, karena apa? Wudu itu sudah masuk bagian ibadah ya, ibadah. Jangan digampangke. Apalagi kalau juga sambil ngobrol ya, wis wuduhe karo ngobrol ya wis sak-sake ya. Ya, meskipun tadi ngobrol itu tidak membatalkan wudu. Dan ngobrol itu boleh ya, berbicara ketika berwudu itu boleh. Tapi kalau ngobrolnya hal-hal yang tidak urgent, tidak penting, ini harusnya tidak dilakukan. Karena bagian dari adab di situ. Kita sudah masuk ibadah awal dari ibadah sholat. Maka sebaiknya ketika berwudu kita diam ya. Kita berharap kepada Allah, dengan wuduku ini saat membaca wajah, kita berharap dosa-dosa yang dilakukan oleh indera yang ada di wajah kita berguguran bersama air wudhu yang jatuh. Kan begitu? Ketika kita membasuh tangan ya, kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah gugurkan, Allah hapus dosa-dosa akibat perbuatan tangan kita bersama jatuhnya air wudhu kita. Begitupun kepala kita. Apa kepala ki marahi gawe dosa ta piye nih? Wah, pikirane Bu. Etoke kepalane podo hitam ya kan, tapi pikiran beda-beda. Ini semua ya melihatnya satu arah ya, ke depan semua, tapi bisa jadi loh Bu, domlonge ki beda-beda. iya domlonge beda-beda. Ada yang begini kayak ngopo nah itu ya, nah itu ada yang cuma menikmati wajah Bu Yeni. Dilihat satu-satu matanya, hidungnya, ini bisa terjadi ya, bisa terjadi. Makanya ya, pikiran juga saat kita membasuh ya, mengusap kepala kita sambil berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni, Engkau gugurkan semua dosa yang diakibatkan oleh pikiran kita, terus sampai pada akhirnya selesai berwudu. Makanya ya, di akhir wudu nanti ada sesuatu yang luar biasa ya, nanti sampai akhir dulu ya, nanti jangan didahulu. Ini sampai 12, kita baru sampai nomor ya 8.
Ya, 9, menyela-nyela jari, jemari, tangan dan kaki. Ya, jari jemari kita baik tangan maupun kaki ini saat wudhu disela-selai ya Bu. Karena kalau tidak disela-selai saat begini, ini ada kulit yang tidak terkena air wudhu, maka wudhu jenengan tidak sah. Ya, ibu-ibu yang senang pakai cincin, jangan 5 jarinya dikei cincin kabeh. Ya, dan kalau pakai cincin upayakan diputer ketika berwudu ya, sebab kalau terlalu kenceng cincinnya bisa jadi ada area yang tidak terkena air ya. Nah ini jangan disepelekan loh Bu ya, bisa jadi kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya piye Bu? Ya tidak sah. Hati-hati, sementara tangan ini bagian rukun dari wudhu kita. Makanya kalau punya cincin, jangan cincin yang terlalu lebar. Karena ada kalanya ya lingkaran cincinnya mungkin kecil, tapi di sininya itu sampai lebar ya. Ada bentuknya sampai panjang, setengah jari ketutup. Nah ini dalam kondisi seperti ini ada kemungkinan ya tidak terkena air ya. Oleh karena itu mungkin yang punya cincin seperti itu saat dipakai yang mengharuskan kita sholat dan berwudu itu dilepas dulu Bu ya, dilepas dulu. Kalau dilepas dengan kantongi ya, jangan ditaruh di pinggir ya di pinggir bak atau di pinggir situ daerah kamar mandi atau tempat wudhunya, nanti biasanya terus lupa. Ya, kalau lupa sing ditaruh itu ya tadi jam tangan atau cincin, insya Allah banyak yang suka Bu. Ya, dan tadi harusnya nggak terjadi ya, karena apa? Di dalam Islam tidak boleh kalau bukan miliknya, ya kan? Ya. Tapi kalau yang ditaruh Al-Quran atau kitab ini insya Allah rong dino aman. Orang ini sih gelem loh. Padahal ini kalau ditimbang kebaikannya dengan cincin tadi, ini tembus akhirat loh Bu. Ya kalau dipelajari, begitupun Al-Quran. Maka kalau jenengan ya di tas bawa Al-Quran, pada saat masuk toilet dikeluarkan Bu. Jangan khawatir, orang hilang. Ini dompet ojo. Kalau dompet jangan ya, jadi seperti itu. Nah kemudian dalilnya ini berdasarkan sabda Nabi, sempurnakanlah wudhu, sela-selai jari jemari dan maksimalkan dalam memasukkan air ke hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Ya, maka ibu-ibu yang sudah sepuh ketika wudhu sebaiknya duduk. Ya, sekarang kan ada kursi ya, kursi ya baik kursi plastik atau yang dari lainnya itu ada kursi. Nah itu upayakan supaya apa? Kita bisa gosok-gosok jari kaki. Ya kalau sudah sepuh kan ngangkat kaki itu ya rekoso ya Bu ya. Tapi kalau duduk ini enak, nyaman ya. Oleh karena itu ya upayakan ya wudhunya sambil duduk ya. Nah kemudian yang 10, menambah basuhan pada anggota tubuh di luar yang wajib dibasuh. Nah ini ya, ini juga disunahkan. Disunahkan bagi kita untuk membasuh bagian depan kepala. Nah wajah itu batasannya ini ya Bu ya. Nah agak dimajukan sedikit ya, dimajukan sedikit, jadi di depan kepalanya ini juga terkena air ya. Ini ya disebut dengan ghurrah ya. Ghurrah itu ya memanjangkan cahaya putih ya. Nah untuk apa? Nanti ini jadi apa ya, tanda ya, jadi tanda oleh Rasulullah dengan umatnya. Jadi Rasulullah menandai umatnya adalah dengan banyaknya ghurrah hanjilin ya. Ghurrah itu cahaya putih ya, hanjilin itu kilauannya. Nah ini ya. Nah di sini kita pada saat mencuci muka maka agak naikkan sedikit ya sampai sini.
Ya boleh. Kalau muka kan ini batasannya ya. Kemarin sudah ya. Ya. Nah ini dinaikkan sedikit ya sampai ke kepala bagian depan. Ini disebut dengan tindakan memperluas cahaya putih atau ghurrah ya. Nah disunahkan pula bagi kita untuk membasuh lengan di atas siku. Tangan itu sampai siku batasnya. Kalau kita menginginkan tambahan cahaya, maka dinaikkan sedikit. Ya, dinaikkan sedikit. Tidak boleh dikurangi ya, Bu. Jadi tidak ada diskon mencuci tangan, ya. Karena tadi kadang-kadang ya kita pakai baju yang tidak bisa sampai ya lewat siku, ya, sampai sini nggak bisa diskon. Ya, kalau itu terjadi gimana? Ya harus dibasahi. Ya harus dibasahi. Nah, akan jauh lebih baik ketika kita melebihi sedikit saja, tidak usah sampai ke tiang, ya, sedikit saja. Ini namanya tadi tahjil atau hanjil, ya. Begitupun ketika kita membasuh kaki, batasan kaki itu yang dibasuh sampai mata kaki. Nah itu dinaikkan sedikit di atas mata kaki ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ngapa Bu? Pusingnya pengen belajar fikih. Ya, di sini Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang wajahnya bekas wudhu. Ya, maka siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas daerah putihnya, hendaklah dia melakukannya. Ya, jadi upayakan ditambahi sedikit. Ya. Kemudian juga aku mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Abu Hurairah. Sesungguhnya perhiasan itu sampai pada tempat-tempat yang disucikan dari tubuh. Ya, jadi tempat-tempat berwudu. Perhiasan itu perhiasan apa? Nanti Bu, di surga kita semua kalau jadi penghuni surga, nanti Allah berikan perhiasan. Dan perhiasan yang kita pakai itu batasannya adalah tempat wudhu kita. Jadi kalau kita pakai gelangnya kalau sampai sini. Kalau kita terbiasa menaikkan sedikit berarti sampai sini. Ya, Yeni malah opora tambah rekoso. Nekuk etie. Itu kan awake dhewe saiki ning dunya. Ya. Bisa jadi di surga ini sudah tidak ada sendi Bu, tapi elastis. Waduh, lentur. Ya, coba bayangkan di dalam sebuah riwayat itu dikatakan ya, Rasulullah menggambarkan salah satu ya bidadari surga. Ya, di antaranya adalah betisnya transparan. Ya, iya coba kalau sekarang kita ya aplikasikan di kehidupan dunia kita, gila nih, malah kayak tengkoraknya ya. Tapi tadi kita nggak tahu bagaimana transparannya, bisa jadi seperti kristal, saking bagusnya, ya saking bagusnya betis, ya. Maka tidak heran para laki-laki penduduk surga itu bisa ya dalam satu hari dia menjimai, mengumpuli 100. Jangan heran Bu, ya, itu di surga. Ya. Ketika 100 kita terus bojone sapa wae. Ya bojone dhewe. Ya bojone dhewe. Ya. Artinya apa? Di surga itu sudah tidak ada lagi larangan. Ya, tinggal enak-enakan. Ya. Ya, makanya yang dilarang sekarang jangan dilanggar. Nanti jenengan tidak akan dapat bagian ketika di surga. Ya. Jangan kemudian gara-gara dilarang penasaran. Aku penasaran nih, jenenge alkohol itu ya apa? Nah, terus nyendok sendok teh. Insya Allah jenengan terus terkapar. Ya, karena nggak terbiasa minum. Ya. Ya, jangan ya, ketika Allah yang melarang, Rasul yang melarang, jangan penasaran. Sudah jawaban kita sami'na wa ata'na. Sudah, jangan mikir kok iso ya gelangi penduduk surga sampai tekaning sikut loh.
Kui tenanan apa ora? Loh, ini Rasulullah loh. Ini kan tadi perhiasan penghuni surga itu sampai pada bekas-bekas dari anggota wudhunya. Nah, jadi kalau hari ini kita pengen gelang 10 gram aja, mantek keimpi-impi ora iso tuku, ya. Udah nggak usah mikir Bu, ya, nggak ada apa-apanya, ya. Emas di dunia nanti di sana jadi tembok. Ya, tembok rumah penghuni surga itu emas. Ya, batu batanya dari emas dan perak. Adukannya beraroma kasturi, jadi ora eneng by fresh ning kono. Enggak usah semprot-semprot, enggak usah. Ya, udah adukannya wis beraroma kasturi. Nah, ini hal-hal surga itu ya luar biasa. Dan tadi ya, begitupun kalau kita cerita tentang neraka sudah ya, ya kengerian dan siksa neraka itu sudah tidak ada gambarnya. Kengerian dan siksaan yang ada di dunia enggak ada. Ya, makanya ya, kalau kita berbicara tentang surga, neraka, ini kan masih goib tuh ya Bu. Jangan kemudian tenane bolak-balik, tenane. Lah mergane apa? Akal kita yang terbatas. Ya, akal kita yang terbatas. Saya pernah membaca loh, salah satu ya serendah-rendah penghuni neraka surga, jangan neraka ya Bu ya, enak cerita surga. Serendah-rendah penghuni surga nanti Allah berikan bagiannya apa Bu? 10 kali lipat dunia dan seisinya. Ayo, 10 kali lipat dunia dan seisinya. Koyo opo terus ya, nonton jagat Solo orang kemput, ya kan? Apa meneh dunia dan seisinya. Ya. Nah ini kita tidak usah mikir tenane apa ora kuwi. Ya itu janji Allah kok, janji Allah. Dan ada loh satu penghuni surga itu rumahnya ukurannya itu ya sini Kendal Bu, karena 120 kilo panjang rumahnya. Ya kalau sekarang dengan akal kita, wah stres wis ngomong stres. Iya kan? Karena tidak masuk akal. Gak ada contoh rumah kok sampai 120 kilo. Ya 60 mil di situ. Dan itu terbuat dari apa? Bukan tembok. Mutiara yang berongga. Jadi dari mutiara Bu. Mutiara loh. Ya. Maka kalau kita hari ini ya menukar kebaikan akhirat dengan kebaikan dunia, itu rugi mencit. Saking rugi banget sampai rugi mencit. Ya, bola balik loh di Al-Qur'an. Ya, jangan tukar kebaikan akhirat dengan kebaikan dunia. Ya, engkau akan rugi karena tadi. Dan kita di sana tidak akan mati. Sesugi-suginya orang di dunia pasti kekayaannya ditinggal, iya kan? Apa digawa? Enggak. Nah, nih orang yang paling kaya di Solo siapa? Ya, Jokowi misalnya. Yakin saya ketika mati orang digawa tenan. Ya, iya. Jadi jangan silau ya. Jangan gumunan kata Allah ya. Jangan kamu gumunan ya. Sudah biarkan, karena mereka orang-orang yang seperti itu surganya di dunia. Ya. Dan surga dunia ada batasnya. Kita mencarinya surga di akhirat yang tanpa batas ya. Balik lagi ke sini ya. Nah, kemudian yang ke-11, hemat dalam menggunakan air. Ya, jadi meskipun air di tempat kita berlimpah, bukan berarti ketika berwudu kita boros air. Tetap harus berhemat ya Bu. Jangan kerannya dipolke, wudu ngantek teles kabeh. Aku marem nek ngene iki. Nek jenengan marem adus wae. Sisan. Ya kan? Ya, masa wudu kok teles kabeh ya. Jadi jangan. Ya dari yang secukupnya saja ya. Enggak usah yang banter-banter ya.
Nah, kenapa? Karena secara umum Islam tidak mengajarkan boros ya. Dalam segala hal Islam tidak mengajarkan berlebih-lebihan ya. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dengan 1 sok sampai 5 mud. Nah, 5 mud itu cuma 5 genggam 2 tangan ya orang dewasa laki-laki ya. Jadi segini ya, kalau kita ngambil dimasukkan ke dalam wadah mungkin 1 liter lah gampangannya ya, segini itu sekitar 1 liter, tapi bukan ya telapak tangan saya ya, telapak tangan saya kan kecil ya, ya laki-laki ya, dewasa dan orang Arab. Ya, orang Arab kan gede-gede. Ya, makanya tadi saya gambarkan kurang lebihnya 1 liter, 5 liter. Awake dhewe piye, Bu? Waduh sih nek orang setengah bak, orang marem. Ya, apalagi sekarang kan modelnya kerannya juga dibuka. Jadi yang namanya bak itu enggak kelong-kelong. Aku ya gratis ki enak tenan, marem seger dolanan banyu. Nah, ini sejatinya juga tidak diajarkan. Meskipun air berlimpah, tidak boleh kita boros ya, tidak boleh kita boros, secukupnya saja ya. Nah, kemudian yang ke-12, nah ini tadi ya, berdoa sesudah wudhu. Ketika sunnah-sunnah dari wudhu ini kita lakukan semua, maka kita memborong pahala. Dan yang terakhir ya adalah sunnah membaca doa setelah wudhu. Dan doanya gampang. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang belum hafal? Belum hafal kebangetan ya, syahadat ke orang hafal ya. Nah ini dilantunkan, Bu. Kenapa? Karena dalam hadisnya dikatakan, barang siapa yang berwudu dengan sempurna seperti yang diajarkan Rasulullah, kemudian diakhiri setelahnya doa sesudah wudu dengan tadi yang kita baca, maka Allah berikan apa? 8 pintu surga terbuka dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana yang dia suka. Mau berwudu loh, Bu. Allah memberikan luar biasa kepada kita. Maka ibu-ibu ketika berwudu ya, tanamkan di dalam hati kita, ini sudah masuk ibadah ya. Kemudian juga ikuti dengan apa? Adab-adab wudunya, diantaranya ya upayakan jangan ya tidak pakai baju ya, meskipun memang boleh, Bu ya, wudu telanjang boleh ya, karena di kamar mandi iya apa ya, di tempat wudu telanjang, oh jenengan stres ya. Iya ya, kadang-kadang kan habis mandi langsung wudhu. Nah ini boleh nggak? Boleh. Wudhunya sah nggak? Sah, tapi kurang beradab. Maka tadi ya, karena kalau kita mengikuti adab-adabnya, ini juga ada tambahan pahala loh, Bu. Pahalanya oke banget ya. Nah, makanya tadi minimal ada anduk ya dipakai, atau mungkin dalemannya sudah dipakai, itu kan ya ada adabnya ya. Jadi bukan berarti tidak boleh, dan sah tetap wudunya, hanya kurang beradab. Supaya apa? Ini tadi ya, betul-betul Allah suka dengan kita ya. Coba berwudu saja hadiahnya dipersilahkan masuk surga. Dari mana yang dia suka ya, dari pintu mana yang dia suka. Luar biasa Allah tuh sayangnya sama awake dhewe. Awake dhewe wae sing disayang ora rumangsa. Iya, ora kroso. Ya, Allah tuh menghendaki kita semua masuk surga loh, Bu.
tenan. Yes. Rahman Rahim itu maha. Awake dhewe ya kadang-kadang Rahman Rahim ning ya nganggo ya batas, artinya ya nek pas seneng. Nek dene teko terus njaluk terus kira-kira pripun njenengan? Bosan ya. Nembe ping 3, nembe ping 4 wis kae lho rene meneh. Ora ya njaluk. Wis ngono-ngono ki lho durung teko. Beda dengan Allah. Ketika hambanya datang, wah Allah suka ya. Makanya ya Rahman Rahim ini juga harus diikuti apa? Kita sebagai hamba itu betul-betul mendekatnya dengan sesuai aturan. Di antaranya penuhi adab-adabnya. Kemudian yang terakhir, sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Masih burung rampung. Ya, dasarnya adalah hadis dari Utsman. Dia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, tidak berbicara kepada dirinya sendiri pada 2 rakaat itu, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah ini tidak dibicara di dalam 2 rakaat itu, maksudnya gimana ya? Maksudnya betul-betul dia konsentrasi. Setelah wudhu itu tidak ada percakapan ya, pembicaraan ya. Jadi betul-betul konsentrasinya adalah mau sholat ya, sholat sesudah wudhu kan ya. Jadi tidak kemudian nyambi ya. Nyambinya apa? Nonton WA ya. Nyambinya apa ya? Lungguh ning ngarep TV ya. Wes iki lagi lagi sinetronnya mulai, engkone iklan aku tak sholat. Nah itu nggak pantas kita ya, nggak beradab kayak gitu ya. Artinya kalau memang sudah wudhu ya ikuti dengan sholat 2 rakaat. Maka tadi jangan ada selingan ngobrol antara selesai wudhu dengan memulai sholat. Ya, maksudnya begitu. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis dari Abu Hurairah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal ketika sholat subuh, wahai Bilal, beritahu kepadaku amalan yang paling kau harapkan dalam Islam ini, karena aku mendengar suara derap sandalmu berada di depanku di surga. Luar biasa. Padahal Bilal, kalau kita lihat dari sisi wujud Bilalnya itu ya orangnya hitam, bayangkan, terus rambutnya keriting ya. Jenengan kalau nonton wong ireng terus rambutnya keriting kira-kira wah gue Ethiopia karena memang Bilal dari sana ya, Habasa kan Ethiopia ya. Nah itu tapi tadi ya, ini sudah masuk surga sandalnya, padahal dia masih hidup ya, luar biasa. Sampai Rasulullah juga neri ya. Bilal menjawab, saya tidak mengamalkan satu amalan pun yang lebih kuharapkan daripada aku bersuci pada siang hari maupun malam hari, kemudian aku ikuti dengan sholat minimal 2 rakaat dan sesukaku. Ya, inilah ya contoh ya orang-orang yang senantiasa menjaga hati dan menjaga dohirnya ya. Kalau secara dohir badan saja, Bilal menjaga jangan sampai dalam kondisi berhadas, apalagi dalam menjaga hatinya. Makanya pantas Bilal itu sandalnya sudah berada di surga, langkahnya sudah berada di surga, tapi dia masih ada di dunia ya, artinya masih hidup. Nah ya itulah ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu tentang dinul Islam dan memberikan kebaikan serta keberkahan untuk kehidupan akhirat dan dunia kita. Maaf tidak ada pertanyaan karena sudah lebih 5 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.